Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Mei dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 IPA. Di sini kita akan membahas tentang mendalami puisi. Baiklah, adapun KD 3.16 yaitu mengidentifikasi suasana, tema, dan makna beberapa puisi yang terkandung dalam antologi puisi yang dipendengarkan atau dibaca. Kemudian KD 4.16 mendemonstrasikan, membaca, atau memusikalisasi suatu puisi dari antologi puisi atau kumpulan puisi dengan memperhatikan vokal atau intonasi, tinggi rendahnya nada, kemudian ekspresi ya, mimik, bagaimana kita mengekspresikan diri dalam membaca puisi, dan intonasi ya. Oke, berikutnya. Poin yang kita bahas adalah 4 ya. Yang pertama A, mengidentifikasi komposisi penting dalam puisi. Nah, di sini kita akan menentukan suasana dalam puisi, menentukan tema, dan menentukan makna puisi. Oke, sebelum kita membahas tentang puisi ini lebih dalam ya, bagaimana sih maknanya, kemudian suasananya dan temanya ya, kita harus paham dulu ya, apa sih definisi dari puisi? Nah, jadi puisi itu adalah bentuk karya sastra berupa hasil ungkapan pikiran dan perasaan penyair dengan perhatikan rima, irama, diksi, penyusunan lirik dan bait yang penuh makna. Kemudian puisi disusun dengan memadatkan bahasa sehingga menciptakan suasana yang mendalam. Nah, untuk menentukan suasana dalam puisi ya, kita harus bisa menentukan keadaan jiwa atau akibat psikologi pembaca setelah membaca puisi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan suasana ya? Nah, suasana di sini adalah kesan atau perasaan mendalam yang timbul setelah membaca puisi. Nah, untuk menentukan suasana di sini ya kita tidak bisa secara tertulis di situ. Jadi harus memahami ya maknanya ya. Nah, kemudian di sini ada suasana. Nah, suasana ini bisa sedih, marah, semangat, terharu, dan sebagainya. Nah, kemudian menentukan tema puisi. Nah, menentukan tema puisi ya. Nah, untuk menentukan suasana tadi ya, suasana dalam puisi itu sebenarnya kita kembali lagi ya. Untuk menentukan tema dalam puisi itu berbeda dengan menentukan suasana yang umum, yaitu seperti udara, hawa, keadaan di sekitar. Misal nih, contoh seperti kita berada di sebuah pantai. Nah, keadaan pantai itu biasanya suasananya bisa saja udaranya hangat, sejuk, dan dingin. Nah, itu bisa masuk ke dalam suasana. Ya. Oke, untuk menentukan tema puisi ya. Nah, ini bagaimana sih menentukan tema puisi ya? Nah, menentukan tema dari puisi itu ya kita harus mencari atau menemukan kata-kata kunci dalam puisi tersebut. Jadi ini sangat mudah ya untuk menentukan temanya. Jadi kata kunci ini adalah kata yang berulang ya, yang diulang dalam suatu puisi. Nah, tema puisi ini juga ya dapat dikaitkan dengan ilmu pengetahuan seperti dengan alam, sosial, dan budaya yang mencakup tentang keagamaan, kejujuran, perjuangan, pendidikan, dan yang biasanya lebih favoritnya ya itu tentang percintaan ya. Oke, berikutnya menentukan makna puisi. Nah, makna merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh seorang penyair, ya, jadi pesan. Nah, makna biasanya disampaikan secara tersirat atau implisit. Apa sih maksudnya tersirat atau implisit? Nah, artinya di sini ya, jadi makna itu ya tidak ditulis secara langsung dalam puisi tersebut. Nah, kita bisa menemukan makna dengan cara menyimpulkan kata-kata dalam puisi yang kita baca, ya, dengan memahaminya. Oke, berikut contoh dari puisi Aku, ya. Di sini Ibu bacakan, aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Nah, jadi di sini suasana puisi ini ya bisa kita posisikan dengan perasaan
merasa ingin disayang, merasa ingin dilindungi. Nah, jadi di sinilah yang dimaksud dengan suasana. Jadi dapat kita simpulkan bahwa suasananya adalah romantis. Nah, untuk tema, jadi sudah dijelaskan ya tadi ya, untuk tema itu kita bisa menemukan kata yang berulang-ulang ya, seperti kata di sini mencintaimu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Kemudian bait berikutnya ya, aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Nah, jadi dapat disimpulkan temanya itu adalah tentang percintaan. Sudah jelas karena di sini kata mencintaimu. Nah, lalu makna. Nah, bagaimana nih makna? Jadi makna disampaikan secara implisit ya, jadi tidak bisa kita temukan di dalam puisi ini. Tetapi berdasarkan inti kata atau kesimpulan ya. Jadi menurut Ibu makna yang ada dalam puisi ini adalah seseorang yang ingin membuktikan cintanya kepada sang kekasih ya, dengan bukti bukan janji. Nah, bukti itu merupakan kerelaan pada jiwa dan raga. Nah, pembuktiannya adalah di sini ya, seperti kata kayu kepada api ya, seperti kata kayu kepada api yang rela menjadikannya abu ya. Seperti halnya di sini juga kata awan kepada hujan yang menjadikannya tiada ya. Jadi hujan menjadikan tiada. Jadi awan di sini berkorban kepada hujan ya, sehingga menjadikannya tiada. Oke, next. Untuk berikutnya ya, puisi doa. Ya, jadi kita di sini menemukan tema suasana ya. Nah, jadi untuk puisi doa, ya akan Ibu bacakan karya Hairil Anwar. Tuhanku, dalam termanggu aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat Engkau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kerlip lilin di malam sunyi. Tuhanku, aku kehilangan bentuk, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Tidak, aku tidak bisa berpaling. Nah, jadi di sini dapat dirasakan bahwa ada seseorang yang sedang berdoa kepada Tuhan dengan penuh sungguh-sungguh ya, penuh penyerahan hati. Jadi maka dapat disimpulkan suasananya ini adalah khusyuk ya di dalam melakukan suatu doa. Kemudian tema. Nah, apa sih temanya? Nah, tema ini karena banyak sekali di sini menggunakan kata kunci seperti Tuhanku, aku masih menyebut namamu ya, namamu di sini ya, menggunakan huruf kapital mu ya, merujuk kepada Tuhan. Kemudian mengingat kau penuh seluruh, kau di sini k-nya menggunakan huruf kapital, ini merujuk kepada Tuhan juga. Cahayamu ya, mu di sini ya, mengatakan bahwa itu Tuhan. Nah, Tuhanku. Kemudian Tuhanku, Tuhanku di pintumu ya, di sini katamu juga merupakan huruf kapital yang merujuk kepada ketuhanan. Jadi dapat disimpulkan temanya tentang ketuhanan atau keagamaan. Kemudian makna nih, makna yang disampaikan. Ya, jadi makna tadi ya disampaikan secara implisit. Jadi di sini setelah kita pahami bahwa manusia selalu bergantung kepada Tuhan, baik dalam keadaan suka atau duka. Nah, karena di sini ada kata-kata aku tidak bisa berpaling ya, di pintumu aku mengetuk. Nah, artinya kata-kata di sini ya, dia tidak dapat berpaling lagi kepada Tuhan. Nah, itu dimaksud dengan maknanya. Nah, kemudian di sini B mendemonstrasikan puisi ya, membacakan puisi dengan memartikan vokal, ekspresi dan intonasi yang baik, kemudian memusikalisasi puisi dengan memperhatikan makna puisi. Kemudian ada vokal, ekspresi dan intonasi, kegiatan 1. Jadi pembaca puisi yang hebat adalah orang yang mampu menjiwai puisi, yang membaca puisi dengan menjiwai sehingga pendengar dapat merasakan suasana, tema dan makna puisi yang dibacakan. Jadi hal yang harus diperhatikan yang pertama adalah vokal, ekspresi, dan intonasi ya di dalam membacakan puisi. Kemudian langkah-langkah yang harus kita pahami yaitu pertama membaca puisi dalam hati ya agar kita lebih khusyuk ya lebih mudah memahaminya. Kemudian kedua pahami dan hayati suasana, tema dan makna puisi. Kemudian yang terakhir adalah memberi jeda. Memberi jeda ini titik koma. Jadi bagaimana kita untuk membacanya ya, intonasinya, ekspresinya, mimiknya tergantung dari jeda. Oke.
Berikutnya musikalisasi puisi. Nah, kegiatan 2, puisi yang dinyanyikan dengan iringan musik lagu adalah puisi yang dinyanyikan. Jadi dari suasana, ya, makna, tema puisi tidak boleh berubah. Nah, ini berikut adalah contoh soal. Coreng menari pada lembar putih, meliuk di sapu bayu terik lembut. Samar namun pasti ku tahu, eloknya rupa temanggu sayu, 1000 rambut hitam tergerai, pedih, lirih menyentuh delikan, ingin kupeluk haru biru luka, berbagi kisah lara dalam dada. Apalah daya, kau hanya seliwet dalam sketsa, telah tiada. Elegi siang ini dibawa Kamboja putih, mewakili tubuh kaku menabur bunga 7 rupa. Nah, di sini ya bisa kita temukan kata kunci seperti kata elegi, yang artinya adalah sebuah ratapan. Nah, kemudian kata syair adalah nyanyian yang mengandung duka cita, yang umumnya tentang kematian. Kemudian tubuh kaku, ya, tubuh kaku, kemudian menabur bunga, pedih, dan lirih. Jadi dapat disimpulkan di sini adalah tentang kesedihan, ya, tentang kesedihan. Nah, jadi ya untuk soal suasana, ya, contoh soalnya, suasana dalam puisi tersebut apa? Yaitu tentang sedih. Tema, nah tema puisi, nah puisi tersebut ya karena adanya kematian terjadilah kesedihan, karena adanya kematian maka kita akan merasakan kehilangan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa di sini sebenarnya ya antara kesedihan dan kematian ini hampir mendekati ya, tapi dapat disimpulkan ini bahwa karena kematian mengakibatkan seseorang sedih dan kehilangan ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa di sini temanya juga tentang kesedihan ya yang diakibatkan oleh kematian. Oke, Ibu rasa untuk materi hari ini ya tentang puisi sudah dapat kalian pahami. Semoga bermanfaat ya. Semoga kalian paham ya apa yang dimaksud dengan tema ya suasana dan sebagainya. Baiklah anak-anak Ibu semuanya, Ibu rasa cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.